Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur dapat kembali membaca, belajar, dan merenungkan firman Tuhan lewat program Makin Dekat Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan dari Roh Kudus. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca, belajar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk kami diberikan hikmat untuk dapat mengerti isi hati Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk boleh taat melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu sebentar ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 24 ayat yang pertama tertulis, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tidak memiliki apapun, karena Alkitab berkata bahwa bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Namun kita mengelola semua yang dipercayakan Tuhan di tangan kita. We don't own anything, but we are the steward of everything. Stewardship berasal dari kata steward yang berarti pengelola atau pelayan. Dan stewardship adalah penata layanan atau pengelolaan, yaitu tugas atau tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara serta mengawasi milik orang lain. Tentunya sebagai seseorang yang dipercayakan mengelola, kita perlu mempertanggungjawabkannya kepada sang pemilik, yaitu Tuhan yang adalah pemilik dari segala sesuatunya. Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 tertulis, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dalam nats ini, ada dua kata penting yang menggambarkan sebuah penata layanan atau pengelolaan, yaitu mengusahakan dan memelihara. Stewardship atau penata layanan atau pengelolaan diperkenalkan Tuhan kepada manusia sejak awal penciptaan. Karenanya hal ini sangatlah penting. Stewardship diperkenalkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga stewardship, penata layanan atau pengelolaan bukanlah produk ataupun akibat dari dosa. Namun, jika penata layanan atau pengelolaan tidak dilakukan dengan benar atau tepat, akan dapat membawa seseorang untuk masuk ke dalam dosa. Dosa masuk ke dalam dunia diakibatkan oleh karena manusia tergoda untuk melihat, untuk memiliki apa yang tidak dipercayakan Tuhan kepada mereka. Sekali lagi saya ulangi, untuk memiliki apa yang tidak dipercayakan Tuhan kepada mereka. Manusia terfokus kepada buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ketimbang mengelola apa yang sebenarnya Tuhan percayakan. Bukankah hal seperti ini kerap terjadi sampai dengan saat ini? Ketika kita sibuk memperhatikan apa yang orang lain miliki, ketimbang mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita, sehingga kita bukan hanya menjadi orang-orang yang tidak lagi bersyukur, malahan menjadi orang yang iri hati. Kedewasaan seorang anak Tuhan dapat terlihat dari bagaimana ia mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Stewardship
Penata layanan, pengelolaan yang baik membutuhkan perencanaan, membutuhkan aturan dan keselarasan dalam pelaksanaannya, serta komitmen yang terus setia untuk melakukannya. Butuh konsistensi, sehingga pada akhirnya terjadi sebuah akuntabilitas, sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan maupun sesama. Saya ulangi sekali lagi kalimat ini. Stewardship, penata layanan, pengelolaan yang baik membutuhkan perencanaan, aturan, dan keselarasan dalam pelaksanaannya, serta komitmen untuk terus setia melakukannya. Butuh konsistensi, sehingga pada akhirnya terjadi sebuah akuntabilitas atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan maupun sesama. Di dalam konteks iman Kristen, stewardship bukan hanya tentang materi ataupun harta benda, tetapi ada hal-hal yang jauh lebih penting yang Tuhan percayakan, namun seringkali luput untuk kita perhatikan. Beberapa hal yang menurut saya penting adalah waktu, talenta, dan relasi. Saudara, bagaimana kita menerapkan prinsip stewardship atau penata layanan atau pengelolaan yang baik atas ketiga hal ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa hal yang perlu kita refleksikan. Yang pertama adalah pengelolaan atas waktu. Saudara, bagaimana kita mengatur waktu yang Tuhan berikan? Waktu adalah salah satu sumber daya yang paling berharga. Karena oleh Tuhan, setiap orang diberikan waktu yang terbatas dan sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Bagaimana kita menggunakan waktu atau mengisi waktu kita setiap saatnya? Apakah kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang memperkenankan Tuhan? Apakah kita menghargai waktu yang kita miliki ataupun waktu orang lain ketika kita memiliki janji dengan sesama kita? Kita sungguh perlu mengelola waktu dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang Tuhan sudah percayakan. Lalu yang kedua adalah pengelolaan atas talenta atau karunia atau berkat. Talenta, karunia atau berkat adalah sesuatu yang perlu kita asah dan latih agar menjadi sebuah keahlian. Lantas apa yang sudah kita lakukan untuk mengelola talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Setiap orang dikaruniai talenta dan kemampuan yang unik. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 tertulis, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Talenta yang kita miliki bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk melayani sesama dan membangun tubuh Kristus. Saudara, apakah kita sudah menggunakan talenta kita untuk melayani Tuhan dan sesama? Jadi bentuk pertanggungjawaban kita akan talenta yang Tuhan percayakan adalah dengan terus melatihnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lantas yang ketiga adalah pengelolaan atas relasi. Tuhan mengatakan bahwa tidak baik jika manusia hidup seorang diri saja. Karenanya kita perlu untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia. Masa depan yang kita miliki terkait dengan hubungan dan relasi yang kita bina. Dengan siapa atau bagaimana kita berelasi. Hubungan perlu dikelola agar kita tahu hubungan mana yang harus diupayakan, ditingkatkan, dan mana yang harus dihentikan, ditinggalkan. Good stewardship adalah cara untuk kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dalam stewardship, pengelolaan, penata layanan memiliki dua prinsip penting. Yang pertama adalah mengusahakan, to work.
Dan yang kedua adalah menjaga atau memelihara, to keep. Dan cara yang terbaik untuk menjaga dan memelihara sesuatu tentunya adalah dengan mengusahakannya. Contoh, untuk memelihara kesehatan, kita butuh mengupayakannya dengan berolahraga. Untuk menjaga pekerjaan kita butuh mengupayakannya dengan bekerja rajin. Pun halnya dengan pernikahan, usaha, keuangan, lingkungan, dan sebagainya. Saudara, dalam perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30, di ayatnya yang ke-16 dan 17 dicatat bahwa hamba yang menerima 5 dan 2 talenta menjalankan uang dan talenta tersebut. Di dalam terjemahan bahasa Inggris tertulis put it to work, mengupayakannya, sehingga terjadi peningkatan ataupun multiplikasi. Sedangkan kepada yang diberikan 1 talenta tidak dikerjakannya, hanya memeliharanya, bahkan mengubur talenta tersebut, sehingga disebut oleh Tuhan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika kita tidak mengupayakan mengelola apa yang dipercayakan kepada kita, suatu saat akan diambil daripada kita. Kita akan kehilangan apa yang tidak kita upayakan. Salah satu sikap yang perlu diperhatikan seorang good steward adalah ketika kita diperhadapkan kepada perkara kecil. Apakah kita akan menyepelekannya atau kita tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang serius? Karena stewardship yang sejati bukan hanya tentang apa yang kita kelola, tetapi tentang bagaimana kita mengelolanya. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, Yesus berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar." Menjadi pengelola yang setia berarti kita tidak hanya mengelola dengan baik apa yang besar, tetapi juga apa yang seringkali tampak kecil dan sepele. Jemaat yang terkasih, stewardship adalah panggilan hidup yang berkelanjutan. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pengelola yang setia, baik dalam hal-hal yang besar maupun kecil. Kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan kita hanya pelayan, hanya pengelola yang sementara. Oleh karena itu, kita harus mengelola segala sesuatu yang ada dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah dan masih percayakan untuk kami kelola dan upayakan. Ajarkan kami untuk benar dan setia dalam mengelola waktu, talenta, dan relasi, ataupun setiap hal yang ada dalam hidup kami. Dan berikan kami hikmat, juga keberanian untuk menggunakan segala hal yang kami miliki untuk mempermuliakan nama-Mu dan memberkati sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.